Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini kami akan memaparkan tentang pitch deck dari Jasaku Project. Di pembahasan kali ini, kita akan ada 7 pembahasan. Yang pertama, ada problem dan solution. Yang kedua, tentang Jasaku Project. Yang ketiga, tentang market size. Yang keempat, bisnis model dan marketing strategi. Yang kelima, ada competitor analysis. Yang keenam, our team. Dan yang terakhir, ada funding. Oke, untuk selanjutnya latar belakang dibentuknya Jasaku Project itu ada 3. Yang pertama, tingkat pengangguran terbuka lulusan universitas dengan rentang pendidikan S1 sampai S2 pada tahun 2020 itu mencapai 737 orang. Yang kedua, presentasi penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 pada tahun 2020 adalah 14,28% dari total 203,97 orang. Yang ketiga, terjadi penurunan permintaan apartemen dan hunian menurut survei properti pada tahun 2020 akibat COVID-19. Untuk selanjutnya, Jasaku Project sendiri merupakan sebuah aplikasi untuk memberikan pelayanan dalam bidang konstruksi. Setelah kita dapatkan latar belakang yang sebelumnya sudah dijelaskan, untuk solusinya, yang pertama itu untuk penyedia jasanya dari kami itu terdiri dari mahasiswa dan fresh graduate yang berlatar belakang dari teknik sipil, arsitektur, dan desain interior. Untuk pengguna jasa sendiri merupakan pemilik proyek pembangunan gudang baja, bangunan gede sederhana, rumah hunian sederhana, rumah toko, dan perumahan atau perkampungan. Selanjutnya untuk market size dari Jasaku Project yaitu sebanyak 14 juta, sekitar 14 juta perumahan, kafe, studio, dan kedai sederhana yang ada di Indonesia. Kemudian ada sekitar 8 juta penyedia jasa konstruksi yang ada di Indonesia. Kemudian dari angka tersebut kami menargetkan untuk sekitar 2 juta orang untuk menggunakan Jasaku Project sebagai Nah, untuk pada Jasaku Project ini kami akan membuat suatu fitur di mana fiturnya itu adanya suatu pemantauan progres pekerjaan. Maksudnya apa? Jadi ketika nanti suatu konsumen itu akan bisa memantau hasil progres pekerjaan dari seorang penyedia jasa. Untuk simple bisnis modelnya yaitu adalah dari kami sendiri kan tadi kan sudah menjelaskan mengenai bahwa Jasaku Project ini akan memiliki pengguna jasa yaitu sekitar 2 juta. Tapi kita juga memiliki suatu plan di mana pada tahun 2021 sampai 2022 Jasaku Project ini akan memiliki suatu penggunanya yaitu sekitar 150 juta. Dan pada Jasaku Project ini sendiri, kami dari pihak perusahaan itu akan mengambil suatu keuntungan sekitar 5% dari si konsumen dan penyedia jasa yang ada di Jasaku Project ini. Selanjutnya yaitu bisnis model canvas. Dari key partner sendiri, yang pertama adalah bank, yang kedua adalah brand konstruksi, yang ketiga adalah job street, yang keempat adalah university. Selanjutnya ada key activities, yaitu pengembangan website, pembuatan video, testimoni, pemasaran via sosial media. Selanjutnya key research, yaitu mitra penyedia jasa dan pengembangan website. Selanjutnya yaitu value proposition. Yang pertama adalah layanan berupa jasa gambar, yang kedua adalah website dan aplikasi dengan fitur chart, chat, dan virtual negosiasi, fitur kredit, fitur rating, dan lain-lain. Selanjutnya adalah customer relationship, yaitu berupa dokumentasi pekerjaan, penyampaian progres pekerjaan, potongan harga untuk pelanggan. Selanjutnya yaitu channel yang dari Jasaku Project ini itu adalah Google Play. Selanjutnya customer segment, yaitu adalah yang pertama masyarakat yang akan membangun proyek bangunan sederhana.
pekerjaan paving block, dan lain-lain. Yang kedua adalah tentang usia 20-39, memiliki penghasilan menengah ke atas. Selanjutnya yaitu adalah cost structure, yaitu biaya pemeliharaan aplikasi, biaya keamanan aplikasi, biaya promosi, biaya karyawan, biaya pemeliharaan perangkat keras. Selanjutnya adalah review stream, yaitu pembayaran setiap pekerjaan yang dikenakan biaya admin, iklan, dan sponsorship. Nah, pada Jasaku Project ini kami membuat suatu market strategi, yaitu adalah yang pertama di sini kita dalam operasi perusahaan kami itu akan membuat suatu platform ide, di mana itu akan memberikan suatu informasi ataupun operasi dari Jasaku Project. Yang kedua adalah kita akan membuka suatu saran dari beberapa konsumen, yaitu yang dimana nantinya itu akan membuat dari Jasaku Project ini akan lebih inovatif ke depannya. Yang ketiga adalah kita akan selalu melakukan evaluasi bersama yang kemungkinan akan dilakukan setiap 1 bulan sekali. Yang keempat adalah kita akan melakukan perencanaan lanjutan pengembangan, di mana perencanaan lanjutan pengembangan nanti digunakan agar bahwa pihak konsumen akan tidak jenuh terhadap apa aja yang ada di Jasaku Project ini. Kemudian untuk promosi dari Jasaku Project sendiri, merencanakan akan mengadakan promosi baik secara online maupun offline dengan penggunaan iklan di sosial media, kemudian adanya penyebaran brosur dan pamflet, lalu memberikan video testimoni hasil dari jasa yang ditawarkan. Untuk competitor analysis, jadi setelah kami menganalisa platform terkait yang mirip dengan Jasaku Project, kami menemukan bahwa Jasaku Project memiliki sebuah keunikan karena kami juga menyediakan jasa untuk arsitektur dan interior design. Jadi tidak hanya jasa dalam bidang renovasi dan perbaikan. Kemudian ini adalah tim dari Jasaku Project. Seperti yang ada di layar, ada Hanif Azhar sebagai CEO, ada Firly Safila atau saya sendiri sebagai CMO, kemudian ada Gerald Danuri sebagai CTO, dan Karisma Keisha sebagai CFO. Oke, untuk yang selanjutnya ada funding atau perencanaan biayanya. Yang pertama, untuk modal sendiri, kami akan memakai 2 biaya yang digunakan, yaitu biaya sendiri dan dana peminjaman. Dan rincian dari anggaran dalam 1 tahun pertama, yaitu ada 9.190.000, yaitu dengan rincian yang pertama untuk mengembangkan Jasaku Project dari segi website dan aplikasinya. Untuk yang kedua yaitu mengenai perlengkapan kebutuhan dalam mengembangkan Jasaku Project. Yang ketiga, memberdayakan mitra yang bekerja sama dengan Jasaku Project. Dan yang keempat, yaitu untuk memperluas jangkauan di beberapa wilayah Indonesia dengan cara promosi, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Sekian dari kami. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah memperhatikan apa yang telah kami paparkan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.